Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah bisa hadir untuk mengikuti ujian skripsi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Desna Aromatika dan juga Pak Haka yang telah membimbing saya sehingga bisa mencapai pada tahap ujian skripsi pada saat hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi tentang ujian skripsi saya yang berjudul tentang evaluasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah regional. Bab 1. Untuk latar belakang, permasalahan sampah yang ada di Indonesia itu belum maksimal, termasuk dengan pengelolaan sampahnya. Berikut data terkait dengan timbulan sampah yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Berdasarkan data dari SIPSN, yaitu Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan kelima dalam kategori provinsi dengan komposisi sampah rumah tangga terbanyak di Indonesia pada tahun 2022. Sampah yang berasal dari rumah tangga ada sebanyak 63,51% dari total sampah yang ada. Sementara sumber lainnya itu seperti perkantoran, perniagaan, pasar, dan lain-lainnya melingkupi 36,49% dari total sampah yang ada. Jumlah masyarakat juga menjadi faktor yang besar dalam permasalahan sampah. Dengan semakin banyaknya sumber daya masyarakat dan ekonomi yang ada juga semakin berkembang. Namun di sisi lain jumlah masyarakat yang ada juga akan menyebabkan permasalahan sampah semakin buruk. Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak nomor 5 di Pulau Sumatera dan menjadi salah satu 3 provinsi yang tidak mengalami penurunan jumlah penduduk dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut adalah jumlah timbulan sampah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Dengan jumlah timbulan sampah yang ada pada berbagai kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, pengelolaan sampah yang ada itu belum maksimal, walaupun dengan petugas kebersihan yang ada pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Bisa dilihat pada tabel yang ada, itu kondisi pengelolaan sampah di Sumatera Barat, itu penanganan hanya 45%, sementara pengurangan yang ada yaitu 16%, dan yang belum dikelola yaitu 39%. Kita telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana mengatur tentang urusan pemerintah terkait persampahan, yaitu penanganan sampah di TPA atau TPST regional. Namun dalam pelaksanaan di provinsi dibutuhkan peraturan daerah khusus yang mengatur hal tersebut. Maka dari itu dibentuklah peraturan daerah ini tentang Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah regional. Dalam pelaksanaan dari pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat, jumlah yang sampah dikelola itu juga terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini juga berbanding sama dengan jumlah alokasi anggaran yang dikeluarkan dalam proses operasional untuk TPA regional. Kebijakan terkait Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah regional juga dianggap belum memenuhi target yang telah dibentuk dan juga masih kurang dari berbagai segi peraturan yang diperlukan. Berikut salah satu contoh pasal yang akan menjadi acuan peneliti pada Perda tersebut. Bisa dilihat pada tabel, yaitu hanya salah satu pasal pada Perda nomor 8 itu ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Untuk fenomena empiris, yaitu ada beberapa poin kebijakan pengelolaan sampah regional yang realisasinya perlu diubah dari tujuan awal pembentukan kebijakan tersebut. Yang kedua, akan adanya pembaruan terhadap kebijakan pengelolaan sampah regional. Ketiga, yaitu sebagian dari kebijakan yang ada harus perlu diubah seiring dengan banyaknya peraturan baru yang belum terakomodir. Kemudian timbulnya sampah di Provinsi Sumatera Barat semakin meningkat. Kemudian TPA sampah regional yang pengelolaannya belum optimal dan maksimal. Kemudian realisasi dari kebijakan yang ada itu hanya masih terfokus dalam pengelolaan sampah di TPA regional saja. Untuk rumusan masalah di sini itu peneliti bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah regional. Kemudian tujuan penelitian itu untuk mengetahui hasil dari evaluasi yang ada dari pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah regional. Untuk manfaat penelitian, manfaat teoritis, penelitian diharapkan untuk kedepannya bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk referensi untuk tema penelitian yang sama di kemudian hari, dan data atau informasi untuk peneliti lain ke depannya. Manfaat praktis untuk pemerintah, yaitu hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai bentuk bahan pertimbangan untuk semua pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, agar bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Manfaat praktis yaitu untuk masyarakat, menyadarkan masyarakat agar dapat berperan aktif dan juga mendukung penuh pemerintah dalam mewujudkan kebijakan mengenai sampah untuk kedepannya.
Bab 2. Untuk penelitian relevan di sini peneliti menggunakan Kiki Hardianto dan Budi Puspopriyadi yang menulis tentang evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak, Agung Prasetya Mayangkara tentang evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban, dan Lisa Apriana tentang evaluasi peraturan daerah Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Untuk landasan teori di sini peneliti menggunakan teori Althaus yang terdiri dari 4 variabel tentang inputs atau efisiensi yang yang berarti dalam penggunaan aspek sarana prasarana pelaksanaan suatu kebijakan yang terdiri dari 3 variabel, yaitu examining accounts and invoices, comparing budget and actual production, dan benchmarking with similar programs and other jurisdiction. Yang kedua yaitu variabel proses yang berarti efisiensi pelaksanaan proses suatu kebijakan publik berdasarkan aspek dan ketentuan yang sudah ditentukan. Yang memiliki aspek yaitu benchmarking to test efficiency of the production process, production measures such as wastage and downtime, dan gap analysis and compliance audits. Yang ketiga yaitu variable output, yaitu hasil keluaran dari pelaksanaan suatu kebijakan publik, serta menelaah bagian atau aspek mana saja yang telah terlaksana selaras dengan konsep efektivitas, yang terdiri dari 4 variabel, yaitu interviews with participant, historical and descriptive evaluation, calls from submissions from interested parties, and developing performance. Yang terakhir yaitu variable outcomes, yaitu tentang dampak yang diakibatkan serta dirasakan dari adanya pelaksanaan suatu kebijakan publik serta penilaian terhadap kebijakan itu sendiri. Yang terdiri dari cost and benefit, longitudinal research studies, external policy review such as loyal consumption, dan long-term testing against performance. Skema pemikiran itu terdiri dari Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional. Kemudian tentang peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah regional itu sendiri. Kemudian bagaimana evaluasi dari peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah regional terkait pasal 2 menggunakan teori Althaus yang terdiri dari beberapa indikator seperti input, proses, output, dan outcomes. Untuk definisi konsep itu terdiri dari 3, yaitu kebijakan publik, sebuah rangkaian keputusan akan kebijakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan tertentu di masyarakat. Kemudian evaluasi kebijakan, suatu bentuk kegiatan yang mana bertujuan dalam melihat dan juga menilai tingkat kinerja dari sebuah kebijakan yang ada. Kemudian pengelolaan sampah regional, usaha pemerintah daerah melaksanakan kewajiban terkait berupa aktivitas tempat pembuangan sementara atau akhir yang memiliki cakupan 2 atau kabupaten lebih. Untuk definisi operasional, di sini ada beberapa variabel atau indikator. Bab 3. Pendekatan penelitian di sini yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pemilihan informal yaitu teknik snowball, dan peranan peneliti yaitu instrumen utama. Untuk proses penelitian yaitu survei awal, penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang didapatkan di lapangan. Unit analisis yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian teknik keabsahan data yaitu teknik triangulasi sumber. Lokasi penelitian yaitu yaitu mainly di Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solok, dan Kota Solok. Kota Solok dan Kota Payakumbuh merupakan 2 atau kabupaten yang memiliki tempat pengolahan sampah akhir regional yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan pengolahan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah gabungan dari 2 kabupaten tersebut yaitu 13,7 km persegi, 138.000,7 km persegi. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional, ada beberapa kota dan kabupaten yang juga ikut andil dalam melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solok, dan Kota Solok, yang mana secara keseluruhan luas wilayah melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat yaitu sekitar 9.517,31 km persegi. Temuan dan hasil. Untuk input, yaitu aspek yang pertama itu examining accounts and invoices. Untuk beberapa aspek dari input yang dalam proses pengolahan sampah akhir di TPA dalam hal sarana prasarana sudah sangat memadai dari segi tujuan serta standar dan
untuk mencapai tujuan kebijakan, mulai dari adanya infrastruktur seperti pengolahan sampah dan untuk pengolahan sampah dan gas buangan atau air lindi, kemudian adanya kendaraan berat, SDM yang ada sudah lengkap dalam menunjang pelaksanaan pemrosesan sampah yang akhir di TPA. Yaitu yang kedua, comparing budget and actual production. Jika dilihat dari penjabaran data terkait data anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di regional di TPA dibandingkan dengan realisasi kebijakan tersebut, bisa dikatakan sudah cukup maksimal. Berdasarkan tabel, realisasi yang ada sudah mencapai di atas 97% dari seluruh anggaran yang ada, sehingga pelaksanaan kebijakan berdasarkan dari penggunaan anggaran yang ada sudah maksimal. Kemudian benchmarking with similar program in other jurisdiction. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah terlibat. Namun dalam pelaksanaan terkait pengelolaan sampah dari masing-masing kabupaten dan kota belum bisa dikatakan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat pada tabel alokasi anggaran tiap kabupaten atau kota. Bahkan ada beberapa daerah yang hanya mencapai 0,001% dari anggaran APBD yang ada. Nah, itu yang kedua untuk proses. Aspek pertama yaitu benchmarking to test efficiency of the production process. Dalam aspek proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di regional TPA sampah, beberapa aspek proses yang dilakukan sudah efisien dan maksimal, sesuai dengan ketetapan yang ada, dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai, memungkinkan beberapa proses pengelolaan sampah akhir pada salah sampah landfill yang dilakukan juga bisa dilakukan dengan optimal. Hal ini bisa dilihat pada proses penimbangan truk, pembongkaran, dan penutupan sampah yang ada. Yang kedua yaitu production measures such as wastage and downtime. Dalam aspek proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di TPA sampah, ada beberapa aspek proses yang berjalan kurang maksimal atau tidak sesuai, seperti proses perataan sampah yang terkadang tidak sesuai prosedur, tidak adanya fasilitas pencucian untuk salah satu TPA, masalah over capacity karena kurangnya pengelolaan sampah hulu yang menyebabkan menurunnya efektivitas kinerja TPA, serta cuaca ekstrim yang kadang mengganggu proses kinerja TPA sampah regional. Yang ketiga, gap analysis and compliant audits. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan berpaku dalam mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan. Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, proses pencapaian target merupakan hal yang sangat diharapkan. Aspek proses yang ada pada kebijakan TPS regional, ada beberapa aspek yang berjalan dengan maksimal dan optimal, namun ada juga beberapa yang tidak. Yang ketiga yaitu aspek outputs, yaitu yang pertama variabelnya interview with participant and clients. Untuk pelaksanaan dari kebijakan pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat terkait kegiatan interaksi atau aktivitas seperti wawancara yang melibatkan dengan masyarakat sebagai satu target dari kebijakan, sayangnya masih belum dilakukan. Interaksi dengan masyarakat yang ada masih sebatas dengan sosialisasi, interaksi dengan puskesmas setempat, dan perekrutan tenaga kerja. Yang kedua yaitu historical and descriptive evaluation. Ada beberapa aspek output yang belum mencapai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terlihat pada pembayaran KJP yang belum lunas, permasalahan terhadap lahan pinjam yang nantinya bertujuan dalam pengembangan dari TPA, zat air lindi yang berbahaya masih ditemukan pada kolam pengelolaan air lindi, serta salah satu TPA sampah regional yang sudah mencapai level over capacity. Yang ketiga yaitu calls for submission from interested parties. Untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat, terkait dari masukan untuk kebijakan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk forum yang dihadiri oleh seluruh perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat dan dilaksanakan tiap tahunnya. Namun forum yang ada masih terfokus dalam perbaikan kebijakan peraturan, bukan peningkatan tingkat realisasi kebijakan tersebut. Yang terakhir yaitu developing performance indicators. Dalam aspek output realisasi kebijakan pengelolaan sampah regional, itu ada beberapa aspek yang sudah sukses diterapkan. Hal tersebut yaitu pemasangan sistem bagas buangan, adanya pengelolaan air buangan lindi pada kolam IPL dan juga pemeliharaan kolam tersebut, dan dilakukannya proses pengambilan sampel-sampel pada sampel air lindi dalam kolam pengelolaan air lindi, sampel air tanah, dan sumber pemantauan, dan juga sampel udara pada sekitar wilayah TPA sampah regional. Variabel terakhir yaitu outcomes. Untuk indikator pertamanya itu cost benefit analysis. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional, ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan, seperti penyerapan tenaga kerja dari sekitar wilayah TPA, kerjasama dengan pihak puskesmas, kemungkinan konflik dengan masyarakat yang minim, serta sosialisasi yang ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan dampak kegiatan dari pengelolaan sampah regional, serta adanya pengelolaan sampah dari TPA regional itu sendiri. Untuk longitudinal research studies, yaitu terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional di Sumatera Barat, penelitian mendalam dilakukan secara berkala hanya sebatas dalam menilai kinerja dari TPA sampah regional yang ada, bukan keseluruhan dari kebijakan peraturan nomor 8 tahun 2018 itu sendiri. Hal ini dituangkan dalam laporan akhir kegiatan pengelolaan TPA sampah regional yang dilakukan pada setiap tahunnya.
Yang ketiga yaitu external policy review. Dalam penjabaran aspek outcome sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa poin dampak positif yang disebabkan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat. Namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang disebabkan walaupun tidak sebanyak dari dampak positif. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah terkait perhubungan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional dengan kebijakan yang dijadikan dasar dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Yang terakhir yaitu long term testing and performance objective. Dari sisi negatif dalam aspek outcomes juga ada beberapa hal yang ditimbulkan, yaitu kegiatan truk sampah yang mengganggu aktivitas masyarakat pada jalan utama, kondisi dari salah satu TPA regional yang sudah mencapai over capacity, serta masih adanya zat air limbah yang ditemukan berada di atas batas baku mutu, yang mana keduanya mungkin memiliki kemungkinan besar dalam mencemari lingkungan sekitar. Untuk kesimpulan, berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan informasi serta dokumentasi yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat dikaitkan pada model evaluasi kebijakan oleh Ataus, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang ada sudah tercapai, namun belum optimal dan maksimal. Untuk saran yaitu disarankan melakukan kegiatan pemeliharaan yang lebih pada sistem pengelolaan IPL yang ada, sehingga proses dari IPL bisa menjadi lebih maksimal dan juga zat-zat yang kontaminasi bisa berada di bawah batas baku. Kemudian melibatkan masyarakat lebih banyak terhadap proses pemilahan sampah yang ada pada proses pengolahan sampah akhir, terutama pada proses pemilahan sampah. Kemudian untuk proses pemadatan sampah dilakukan berdasarkan dari prosedur dan juga standar operasional yang ditetapkan sebelumnya. Karena daya tampung dari TPA regional yang ada di Kabupaten Payakumbuh sudah over capacity, pemerintah bisa meminta anggaran untuk secepatnya melakukan lahan landfill yang baru untuk menanggulangi masalah dari over capacity di TPA sampah regional, terutama pada TPA Kabupaten Payakumbuh. Terima kasih. Sekian presentasi saya terkait skripsi saya. Mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.